Di sesi kedua ini kita akan membahas mengenai cash flow. Oke, saya minta siapa nih? Yoel, bisa baca Yoel? Ini di kampus ya? Iya Pak, lagi di kampus. Yoel bisa baca ya? Siang Pak, saya baru. Ya, nggak apa-apa. Oke, bisa dibaca. The cash flow statement. Companies can only survive if they have enough cash in hand to be able to take care of all their expenses. Cash is considered as the lifeblood of any business. Cash is generally generated from the following sources. The first one is cash generated from the business itself through its sales. Cash made available to the business by the owners, cash borrowed from third parties, which could include individuals, lending institutions, and the other businesses. Oke, thank you ya. Jadi, apalagi sekarang kondisi saat ini ya, kemarin itu pandemi, cash flow is a king ya. Jadi cash flow itu segalanya. Banyak perusahaan-perusahaan kemarin berguguran di 2020, 2021, kayak perusahaan yang tidak bisa memaintain cash flow-nya. Jadi once pandemik terjadi, dia nggak siap. Ya memang kita nggak memperhitungkan ya ada pandemik itu. Dan pandemik itu kan terjadinya siklusnya itu 1000 tahun sekali. Jadi mungkin tidak terpredik lah. Jadi semua orang mikir bahwa apa namanya, bisnis itu tidak akan, atau pandemik itu hanya sebentar ya, short term. Ternyata sampai setahun lebih lah ya yang terimbas, dan banyak hotel terutama ya yang nggak punya cash flow yang sehat, akhirnya mengalami stuck operation ya, mulai dari pengurangan pegawai, pemutusan pegawai, sampai ada hotel yang beberapa yang dijual gitu ya. Jadi kalau kamu mau beli hotel sekarang nih waktunya lagi murah-murah semua, karena beberapa hotel di Indonesia itu kan banyak di financingnya sama bank semua. Harusnya kan kalau kita bangun hotel itu 60% kita punya modal ya, tapi kenyataannya kebalikannya, 60%-nya hutang gitu ya. Jadi pada saat sekarang banyak hotel dijual karena udah nggak bisa bayar cicilan, nggak bisa bayar pokoknya dan sebagainya ya. Nah ini contoh cash flow di hotel ya. Jadi kalau cash flow itu tadi kan uang masuk bisa dari operation ya, dari tamu bayar, terus dari uang pinjaman ke bank atau pemodal menginjek dananya, share-nya, itu akan menambah posisi cash flow ya, menambah posisi cash flow. Nah di satu sisi ada yang mengurangi cash flow. Kira-kira apa aja mengurangi cash flow? Ada yang tahu? Yang ngurangin cash flow apa aja? Yang tahu nggak? Kerusakan fasilitas. Oke, itu apa lagi? Spesifiknya apa? Fasilitas itu gimana? Yang menyebabkan cash out, yang menyebabkan cash-nya keluar itu apa? Tadi cash incoming kan dari bank atau dari penjualan, terus yang tadi dibaca sama Yoel apa yang cash out apa kira-kira? Pajak Pak. Bayar pajak, bayar gaji, pokoknya expenses semua itu akan cash out ya, akan mengurangi si cash flow. Nah pada satu saat nanti Anda, kalau kamu semua punya bisnis ya, profit and loss-nya bisa bagus gitu ya, oh ternyata profit, tapi cash flow-nya ternyata gali lubang tutup lubang. Kira-kira kenapa menurut kamu? Problemnya apa? Secara P&L, secara profit and loss, terlihat bahwa reportnya profit gitu ya, tapi uang di banknya ternyata minus. Itu kenapa menurut kamu kira-kira? Problemnya apa kira-kira? Ada yang tahu nggak? Kalau ada kasus seperti itu. Ada yang tahu? Nah, jadi banyak juga hotel ya, terutama ya, di hotel itu seolah revenue-nya rame, hotelnya rame terus gitu ya. Terus profitnya ada, tapi uangnya ternyata di banknya nggak sesuai dengan profitnya gitu. Nah biasanya pertama adalah
mungkin banyak penjualannya kredit ya, utang gitu ya, AR ya. Tapi pembayaran banyak cash-nya yang keluar. Jadi revenue profit seolah-olah besar tapi banknya minim gitu ya. Biasanya kondisi seperti itu. Jadi kamu juga harus selain bisa mengatur expenses ya, cash flow-nya kamu harus atur juga gitu ya. Jangan sampai ya kayak tadi gitu, perusahaan untung tapi uangnya nggak ada di bank gitu ya. Atau ada masalah, ada fraud. Ada yang tahu nggak istilah fraud apa? Fraud apa? Fraud. Penipuan, Pak. Penipuan ya. Jadi di dalam hotel juga misalnya ya kan namanya karyawan ya ada terima uang gitu ya. Tapi uangnya nggak disetorin ke bank gitu kan. Tapi di laporan seolah ada pendapatan gitu, ada penjualan gitu, tapi duitnya nggak ada gitu. Nah itu juga nanti kalau kamu punya hotel, punya perusahaan itu, kamu harus punya yang namanya internal auditnya ya, internal control untuk memastikan bahwa semua karyawannya telah berfungsi sebaiknya dan menghindari adanya terjadi fraud ya. Fraud itu bisa terjadi di semua departemen ya, mulai dari front office itu ya. Anak front office di depan uangnya nggak diposting gitu ya, duitnya bisa kayaknya gitu ya. Tolong di itu ya, di mute yang lainnya. Nah terus yang lain juga bisa jadi juga kalau kita kan ada bagian penagihan gitu ya, collection gitu kan. Misalnya tamunya kita hotelnya di Pondok Indah deh yang saya gampang ya, di Swiss Bay Pondok Indah saya punya tamunya PT Ecolab di daerah Pondok Indah juga gitu kan. Waktu itu kita minta tim collection nagih ke sana gitu loh. Ternyata memang sudah bayar gitu, dibayar pakai cek gitu ya. Ternyata ceknya nggak di storyin gitu. Nah itu banyak terjadi itu. Jadi kamu harus kontrol. Jadi ada yang namanya summary collection report. Jadi apa yang dilakukan si orang kolektor tiap hari itu harus ada reportnya. Nagih kemana aja, terus bayarnya kapan, itu harus ada datanya ya. Jangan sampai itu seperti tadi, jadi uangnya di bank nggak ada gitu ya. Sampai di sini ada yang mau nanya dulu nggak? Untuk cash flow. Kalau nggak ada, saya minta Angelin, bisa bacain Angelin Jayadi. Cash flow statement measures the flow of money in and out of a business. One of our financial statements found in the annual report. It categorizes a company's cash receipts and disbursements for a given fiscal year by three major activities: operations, investments, and financing. Cash inflows. These represent the cash received in the course of an accounting period by a business. Cash outflows. These represent the cash paid out in the course of an accounting period by a business. Direct method. This method requires bringing together the beginning cash level to end the ending cash level. Under the direct method, cash and bank accounts are analyzed to identify cash flow during the period. Oke, thank you Angel. Jadi seperti tadi saya sampaikan kan di cash flow itu ada inflow ya, ada uang masuk, ada cash outflow itu uang keluar ya. Inflow dapatnya terima dari bisnis, penjualan, pembayaran, deposit, tamu masuk cash inflow ya. Terus sponsorship juga orang basis sponsor kan jadi nambahin cash flow ya. Nah, cash outflow itu ya kita bayar nih, bayar supplier, bayar gaji, bayar listrik, bayar sebagainya. Nah, nanti kita akan menghitung berapa sih jumlah cash inflow-nya, misalnya jumlah masuk cash inflow-nya 1 miliar gitu ya. Berapa outflow-nya? Outflow-nya ternyata keluarnya lebih dari 1 miliar, nah berarti minus. Nah, kita harus kontrol nih, jangan sampai minus. Apalagi kalau punya bank ya, kamu punya bank, kamu bayar, ternyata kamu lebih bayar, itu istilahnya overdraft gitu ya. Nanti kamu akan dipenalti sama bank ya, karena kamu nggak bisa maintain ya. Jadi misalnya duitnya ada 1 miliar gitu ya di bank, kamu nggak kontrol, main bayar aja, ternyata totalnya lebih dari 1 miliar. Nah istilahnya overdraft, jadi kamu lebih narik
duitnya. Nah, itu juga jadi problem ya. Itu performan dari perusahaan atau hotel kita, di mana kita nggak bisa maintain atau memanage punya kita cash flow ya. Jadi cash flow itu satu hal yang sangat penting. Jadi bagi para pemilik, dia lebih penting cash flow ya, kan duitnya saat ini lebih berfungsi ya dibanding hanya sebatas P&L, untung tapi ternyata nggak ada duitnya, itu jadi problem ya. Oke, saya minta apa ya? Rainer bisa baca Rainer? The cash flow statement. Financing activities. Those activities that help to raise the financial resources received from owners and creditors and the associated repayments of the resulting obligation. Indirect method. This method starts with the net income for the period concerned. The net income is then adjusted for non-cash movements found in the income statement. Investing activities. The purchase and sale of operating equipment or other assets intended to produce revenue in the long run. Also include activities related to non-operating assets strictly intended for investment purposes, such as buying shares of other companies. Operating activities. This represent the principal revenue producing activities associated with the day-to-day running of a business on an ongoing basis. Thank you, Renat. Jadi intinya nggak di hotel aja, misalnya di perusahaan kamu punya holding company gitu ya. Holding company kamu punya anak perusahaannya ada hotel, ada restoran, ada juga apartemen dan sebagainya ya. Nah, nanti dikonsolidasi itu laporan di mother company-nya kamu ya, corporate-nya besarnya itu. Nanti kamu akan, mungkin suatu saat kamu akan investasi, kayak tadi bangun hotel, investment certificate kamu harus hitung berapa kira-kira return-nya, berapa kapan balik modalnya gitu ya. Nah, ini semua harus kita hitung di cash flow. Jadi once kita punya perusahaan besar, jadi masing dari holdingnya kamu ke unit-unit usaha itu juga nanti dihitung performa masing-masing unit usaha, berapa besar persentase masing-masing anak perusahaan itu memberikan kontribusi positif kepada holdingnya ya gitu. Nah, nanti kalau kita bisa lihat ternyata ada beberapa anak perusahaan yang nggak sehat nih. Nah, kira-kira apa yang akan kamu lakukan tuh? Kalau kamu di corporate nih punya banyak perusahaan, apa yang akan kamu lakukan? Kalau diketahui ada unit usaha kamu yang cash flow-nya problem. Ada yang tahu? Ada yang tahu nggak? Once kamu di holding company, kamu waktu menganalisa ada anak-anak perusahaan kamu ternyata yang tidak sehat, ya kamu harus istilahnya karantinakan gitu ya. Jangan gara-gara anak usaha ini mengganggu seluruh operasional holding company kamu. Kamu sehatkan bisa mulai dari investasi apa kamu ini analisa gitu. Kira-kira unit usaha ini tuh bisa diterusin nggak? Masih ada prospeknya nggak? Bisa, apakah karena ini memang mismanagement atau memang bisnisnya sudah mulai lesu gitu. Nah, di situ kamu harus mulai nanti melakukan analisa ya, nanti di bagian terakhir itu yang kita akan bahas ya. Oke, selanjutnya saya minta Jimmy Kosendi. The method of preparing cash flow statements for both direct and indirect is the same. 1. Calculate the increase and decrease in the company's cash. 2nd, after that, calculate the report the net cash that refers to operating activities using the direct method or the indirect method. Number 3, calculate and report the share of net cash that has been used in investing activities. Number 4, do the same with the net cash statement in the financing activity section. The last, finally, do the calculation and add up all the parts, operating, investing, and financing activities with the beginning balance of the company's cash.
Bentar. Jadi secara prinsipnya nanti di bagian selanjutnya diajarin cara menghitung cash flow ya. Jadi cash flow nanti berapa pemasukan dikurangi pengurangan itu adalah nanti jadi cash on hand-nya kamu ya. Nanti di sini nih contoh. Nah, contoh misalnya kamu buka hotel nih, hotel baru ya. Buka hotel baru kan belum ada revenue-nya ya. Makanya di sini belum ada uang masuk nih. Kelihatan ya di tampilan ya. Kelihatan kan ya? Halo. Kelihatan, Pak. Oke ya. Nah ini misalnya ini dulu buka hotel nih tahun 2005 ceritanya. Hotelnya baru buka di tahun berapa nih? Revenue-nya nggak ada. Oh ini masih pre-opening semua nih. Jadi dari Agustus sampai Desember ini mungkin hotel bukanya di Januari ceritanya ya. Jadi selama hotel kita mau buka itu kita kan udah mulai rekrutmen ya. Mulai nyari pegawai, bikin iklan, bikin training itu kan butuh biaya buat makannya, buat seragam karyawannya, dan sebagainya. Nanti ada security dan sebagainya. Jadi nanti kita minta istilahnya pre-opening expense ya, pre-opening fund ya ke owners. Jadi kita bikin namanya projection cash flow-nya. Jadi misalnya ini bulan pertama kita baru bayar payroll, mungkin karyawannya baru 1 orang gitu ya. Jadi budgetnya bayar gajinya pegawai tersebut, terus kalau misalnya ada traveling dan sebagainya, jadi dibuktikan di bulan pertama tuh 24 juta. Terus di bulan kedua mulai nambah karyawannya nih. Terus ada lagi biaya lain-lainnya. Nah, ini kamu bikin setiap bulan, kamu bikin projection. Jadi waktu kamu mau buka hotel, nanti kamu pre-opening itu kamu minta dananya. Nah, dananya kurang lebih sekitar kalau kita jumlahkan di sini, total biayanya itu sekitar 521 juta ya. 500 juta itu untuk dari Agustus sampai dengan Desember. Bayarnya apa aja? Biaya gaji, pertama gaji karyawan, makan karyawan, training, terus melakukan iklan, terus apa namanya? Beli peralatan-peralatan yang di luar dari peralatan yang kecil ya, misalnya kekurangan-kekurangannya kan pasti ada aja, namanya hotel ada kurang barang-barangnya harus dibeli gitu ya. Nah ini ada contoh dari kamu minta 500 juta di awal, dipakai tiap bulan segini, akhir bulan ke berapa nih? Itu 2, 3, 4 bulan ke-5, akhir bulan ke-5 masih ada balance 111 juta. Biasanya kalau kita buka hotel 111 juta ini ada 2, bisa kita laporkan kembalikan ke owner, atau ini kita menjadikan jadi saldo awal buat operasional ya. Jadi kamu nanti cara bikinnya gini, kalau kita bikin hotel baru buka, ini inflow-nya ini uang dari owner berarti ya, terus outflow-nya ini semua. Sampai di sini ada yang mau nanya nggak? Untuk cara membuat cash flow pre-opening hotel. Ada yang mau tanya? Nggak ada, saya lanjut nih. Nah, ini setiap hotel, waktu kita hotel sudah mulai berjalan, kita juga harus bikin yang namanya weekly forecasting cash flow gitu. Gunanya apa? Ada yang tahu nggak? Cara kenapa kita harus bikin weekly forecast cash flow? Ada yang tahu nggak? Gunanya buat apa? Supaya tidak ada kecurangan, Pak. 1. Terus yang lainnya apa lagi? Yang terpenting adalah untuk kontrol kita. Jadi antara revenue dengan expenses itu, kamu yang saya bilang kan harus, kalau bisa jangan nyampe minus ya. Ininya apa namanya, net cash flow-nya itu jangan sampai minus nih, kayak gini nih minus. Jadi antara uang masuk sama kamu uang keluar itu sebisa mungkin masih besar uang yang masuk ya. Tapi tidak bisa dihindari kan. Misalnya baru bayarnya kamu bayar listrik, bayar apa ya, bayar supplier, mungkin akan gede di minggu kedua. Makanya di minggu kedua kelihatannya minus ya. Jadi jumlah uang masuknya cuma 500 juta, 400, mana nih uang masuknya? Oh ini, orang masuknya 241, tapi kamu payment-paymentnya bisa 1 miliar gitu ya. Karena apa? Oh ternyata ini bayar owners nih, mungkin bayar ngasih pinjaman, balikin pinjaman dan sebagainya gitu ya. Atau kalau kondotel ngasih namanya revenue sharing-nya gitu ya. Kalau di kondotel ya, kalau kamu punya kondotel, kamu kan tiap quarterly akan dibayar sama si hotelnya.
biaya sewanya, gitu ya. Nah, ini untuk menunjukkan nih setiap minggu ke minggu. Jadi kita sebagai orang finance bisa tahu nih minggu ini kita minus, tapi minggu depan kita surplus. Di akhir bulan minus atau surplus atau masih ada balan? Ada yang tahu nggak kalau dari data sini ini minus atau Minus plus? ya? Hah? Apa? Itu plus atau minus? Plus ya. Jadi saldonya positif di sini ya. Nah ini kan hitungan dari sisi cash flow ya. Kita harus cocokin sama di bank. Angkanya harus balance. Jadi angka ini tuh sama dengan angka di bank ya. Ini banknya ternyata kita punya beberapa bank di sini segini, totalnya segini. Jadi weekly cash flow-nya di bank posisi uangnya adalah 294. 294 itu dapatnya terdiri dari apa? Uang masuknya 1,3 miliar, terus bayar-bayarnya 1,9. Jadi duitnya tinggal 290. Ya. Sampai di sini ada yang mau nanya nggak? Cara bikin cash flow. Gampang ya, cara bikin cash flow gampang kan ya. Yang penting kamu bisa membedain mana uang masuk, mana uang keluar. Kalau cicilan ke bank, kamu masukinnya kemana? Bayar utang banknya gimana? Dimasukin ke deskripsinya yang mana? Owner distribution bukan, Pak? Owners distribution bisa jadi kalau itu dianggap sebagai pinjaman ke owners ya. Tapi kamu masukin di sini nih di loan ya. Di loan ini mungkin ada dua, ini kan baru interest, tapi nanti sebenarnya ada loan itu ada interestnya, ada prinsipalnya ya. Prinsipal apa artinya? Prinsipal artinya apa? Kalau loan? Artinya pokoknya ya. Utang pokoknya itu prinsipal. Bunganya interest ya, cicilannya ya. Nah, ini adalah contoh kalau kamu nanti kerja di hotel atau kamu punya hotel, bikin cash flow, bikinnya harus modelnya gini ya. Angka ini harus refleksi dengan angka yang ada uang di bank. Jadi jangan sampai di sini angka segini di banknya beda. Itu berarti ada problem. Bisa jadi ada beberapa expense belum kecatat atau ada itu tadi apa fraud ya, ada kecurangan gitu ya. Ada biaya atau revenue yang masuk tapi nggak dicatat gitu ya. Oke ya, sampai di sini ada yang mau nanya nggak untuk cash flow weekly? Nanti UTS-nya bikin cash flow bisa ya. Ntar saya kosongin angkanya, cuman ada angka beberapa, nanti kamu ngitung berapa bank balance-nya. Bisa ya? Gampang ya? Semoga, Pak. Bisa lah. Ya. Lanjut. Nah, setelah tadi kita bikin mingguan, kita harus bikin bulanan juga. Sampai dengan ujungnya di akhir tahun. Nah, ini kan sama refleksnya. Pokoknya angka di akhir tahun, aku akhir bulan angkanya harus tally ya, harus sama dengan angka yang ada di banknya. Jadi bank balance-nya 300 juta, di sini juga 300 juta ya. Ini salah satu contohnya. Oke, saya nanya nih. Kalau City Ledger ada yang tahu nggak apa artinya City Ledger? City Ledger. Jadi City Ledger ini kan ini baru accounting pertama ya. Jadi City Ledger itu adalah piutang ya atau AR ya. Jadi nanti di hotel tuh AR terbagi dua, ada City Ledger, ada Guest Ledger. Apa bedanya Guest Ledger sama City Ledger? Ada yang tahu? Kalau guest yang tamu, Pak. Kalau City? Kalau City yang pihak hotel yang punya. Apa? Dari hotelnya bukan, Pak. Bukan. Jadinya kan kamu jenis tamu kan ada yang tamu perorangan, ada tamu corporate ya. Kalau tamu corporate kan dia boleh ngutang, benar nggak? Kayak kita ke supplier bayarnya ngutang, benar nggak? Nah ini City Ledger itu adalah piutangnya yang tamu-tamu corporate. Jadi tamu corporate kalau kamu misalnya kerja di BCA, nginep di saya di Swisswell Pondok Indah ya, kamu tinggal datang bawa surat garansi letter aja. Jadi kamu langsung check out juga nggak apa-apa. Nanti saya yang nagihin ke BCA-nya. Nah, angkanya consumption kamu selama stay di Swisswell itu, saya postingnya ke City Ledger gitu ya. Tapi waktu kamu masih in-house, masih stay di hotel itu, AR-nya kamu adanya di Guest Ledger. Nah, bedanya gitu, waktu tamunya check out, pindah ke City Ledger, sisanya ya, yang belum terbayar gitu ya.
Paham ya? Jadi yang guest ledger itu sebelum dia check out gitu ya Pak, Basma? Jadi kamu misalnya karyawan BCA nginep di saya di Swissbell. Kamu nginep 2 malam. Waktu malam pertama kamu masih in-house kan, masih stay kan. Jadi posisinya di sistem itu akan masuk piutangnya ke guest ledger. Tapi once kamu besoknya check out, angkanya itu menjadi pindah ke city ledger gitu ya. Itu bedanya gitu. Nature-nya ya. Kalau deposit apa artinya? Others deposit. Ada yang tahu nggak artinya? Deposit. Kalau kamu Penyimpanan gitu Pak. kurang apalagi ya kurang precise. Deposit itu kalau kamu stay ke hotel kan kamu dimintai uang muka kan, deposit ya. Bisa pakai kartu kredit atau bisa cash, itu namanya ya uang muka ya, deposit itu ya. Jadi kalau kita tamu perorangan, kita kan harus card fair dulu ya, kartu kredit kamunya di open dulu kan, bener nggak? Atau kamu bayarnya DP dulu cash gitu ya. Nah ini disimpannya di postingnya di cash, di deposit ya, dan deposit itu menambah uang cash gitu ya. Working capital apa artinya? Working capital apa artinya? Working capital bahasa Indonesia artinya apa? Itu pinjaman dari ownernya bukan Pak? Ya, tapi sebagai working capital, tapi disebutnya apa? Working capital itu apa? Artinya working capital apa coba? Working capital. Working capital itu modal awal atau modal kerja ya. Waktu kamu bikin hotel kan belum ada revenue ya. Kamu dikasih dulu uang sama si owner yang di sini tuh tadi tuh modal kerja mana ya di. Nah, di pre-opening nih. Nah, 111 juta ini dikasih sebagai saldo awal atau modal awal gitu ya. Jadi waktu operation pertama kan kamu buat bayar gaji, bayar ini kan belum ada revenue kan. Nanti ini bulan Desember, Januari hotelnya opening. Waktu mau opening kan mau bayar-bayar kamu belum punya uang. Nanti ada modal kerja, ada modal awal gitu dikasih sama owner. Bisa dari angka yang pre-opening atau mungkin ditambah lagi, mungkin kurang misalnya minta 1 miliar gitu ya. Untuk bayar gaji bulan pertama, bayar listrik, terus bayar yang lain-lain. Nah, itu adalah modal kerja. Jadi waktu kita pertama kali buka hotel, udah selesai pre-opening, nanti kita minta modal awal ya untuk minimal buat bulan pertama sampai bulan ketiga lah waktu hotel baru buka, pasti kan belum ada revenue ya. Sedangkan kamu harus sudah mulai bayar listrik, bayar yang lain-lain ya. Oke, ini setiap bulan kamu bikin, dari setiap bulan nanti accumulated menjadi year to date ya. Year to date adalah apa? Bedanya month to date sama year to date apa? Bulanan dan tahunan, Pak. Ya, betul. Jadi kalau month to date Mei ya bulan Mei doang. Kalau year to date berarti bulan ini misalnya bulan Oktober berarti dari Januari nyampe Oktober gitu. Ini September ceritanya ya. Nah, itulah jadi nanti di istilahnya ada month to date, ada year to date, ada week to date juga gitu ya. Nah, ini cara membuat cash flow-nya ya, kamu ingetin ya. Oke, kalau investment loan itu apa? Pinjaman Pinjaman investasi. investasi Pak. Investasi ya dari bank dan sebagainya ya. Biasanya kalau kita bangun hotel mungkin ada investment loan dari bank BCA, bank mana gitu itu. Nanti owner akan ngasih tahu, ini saya tiap bulan harus bayar bunganya misalnya 500 juta, pokoknya 1 miliar, berarti saya minta 1,5 miliar setiap bulan ya. Nah, berarti kamu harus dimasukin nih angka ini, supaya kamu setiap bulan harus menjagain bahwa cicilannya harus dibayar gitu ya. Nah, itu makanya kita harus bisa pinter-pinter mengontrol biaya, kita harus pinter-pinter mencari revenue tambahan supaya duitnya bisa bayar semuanya, bisa bayar utang bank, bisa bayar gaji dan sebagainya ya. Kalau cash dividend apa? Ada yang tahu cash dividend? Cash dividend apa ya? Jadi cash dividend itu kalau kamu hotelnya
TBK ya, terbuka ya, udah IPO gitu, udah masuk ke bursa gitu kan. Atau kamu ini aja hotelnya kamu patungan deh berlima. Kamu punya komitmen masing-masing ngasih modal misalnya 20 miliar totalnya kali 5 jadi 100 miliar jadi hotel gitu kan. Jadi saham kamu 25 ke 100 berapa? Berapa persen? 25 dibagi 100 berapa? 4. Berapa persen jadinya? Ya katakanlah kamu berempat, 100% berarti masing-masing 40% ya. Nah, 40% itu waktu kamu bikin, misalnya modal awalnya tadi kan 1 miliar, jadi masing-masing misalnya 400 juta. Terus dikonversi jadi saham, misalnya kamu punya 400 saham gitu ya. Nah, nanti setiap tahun itu kalau ada profit, nah, sebagian itu nanti dibagiin ke shareholder kan. Jadi kamu dapat dividennya dari modal yang kamu tadi saham kamu itu, yang 40% atau 400 juta gitu ya. Nah, itu kalau kita bayar dividen dan sebagainya ya. AP trade artinya apa? Conpayable trade artinya apa? Conpayable trade apa? Nah, jadi kamu kalau bayar supplier ya, bayar yang operasional gitu ya, vendor-vendor operation, bayar kalau di hotel kan berarti bayar tukang sayur, bayar minuman, bayar chemical, bayar gas, bayar listrik, semuanya masuk ke AP trade ya, vendor-vendor ini dia. Karena ini operation nih hubungannya. Di luar dari operation masuknya ke AP other ya. Misalnya ini tagihan yang tidak rutin nih, misalnya apa ya? Kamu bikin promosi gitu ya. Kan promosi kan nggak setiap hari, nggak setiap bulan. Nah, vendornya kamu masukin ke AP other. Kalau AP trade itu yang lebih ke operasional, yang setiap hari berulang-ulang dikonsumsi atau dipakai ya. Tax payable apa? Tax payable apa? Tax payable apa? Tax apa tax? Pajak, Pak. Pajak ya. Jadi kita juga harus bayar pajak nih, pajak hotel ya. Kalau pajak hotel masuknya ke Pemda ya, misalnya ke DKI ya ke DKI. Kalau di Bandung ya masuk ke Dinas Pendapatan Kota Bandung dan sebagainya. Nah, ini juga harus dibayar tiap bulan. Jadi kalau revenue-nya kan kalau kamu stay kan kena pajak dan servis ya. Nah, total pajak yang kita tarik dari konsumen itu di bawah tanggal 10 kita harus bayar bulan depannya nih. Ini berarti hutang pajaknya bulan ini segini. Atau ini dari bulan lalu nih ya. Bulan lalu segini berarti ini hutangnya segini harus dibayar ya pajaknya. Service charge apa? Service charge? Ada yang tahu nggak service charge apa? Tampilannya kelihatan kan? Biaya maintenance, Pak. Bukan. Jadi service charge itu kalau kamu kerja jadi di karyawan hotel ya, kamu ada kan kalau kita setiap stay kan setiap macam ada servis ya. Nah, servis itu dibagi ke karyawan, bagi rata ya. Misalnya hari ini revenue-nya 1 miliar. Servisnya itu kan 10%, berarti 100 juta. Nah, 100 juta dibagi karyawannya misalnya 100 juta dibagi 100 karyawan lah gitu. Misalnya masing-masing karyawan dapat 1 juta. Nah, itu ini yang harus dibayarin ke karyawan ya, pas akhir bulan bareng sama gajian. Jadi ini hutang service charge yang harus dibayarkan buat karyawan barengan sama gaji. Bedanya salary sama wages apa? Ada yang tahu mas salary sama wages bedanya apa? Salary apa, wages apa? Kalau di Indonesia gaji dan upah ya. Jadi salary itu gaji, ini upah. Tapi pengertiannya kalau di kita sama ya. Jadi wages ini yang bersifat kayak daily worker. Pernah kenalnya daily worker ya? Kalau kamu praktek itu kan jadi daily worker. Ini dibayarnya di wages. Tapi kalau kamu karyawan kontrak, dibayarnya di salary ya. Tapi masih dalam satu account sih. Employee benefit bagi karyawan hotel apa aja dapat apa? Kalau karyawan hotel employee benefitnya apa aja? Ada yang tahu? Kamu pernah training? Belum training ya? Semester ini belum ya? Belum, Pak. Employee benefit apa aja kira-kira?
Ada yang tahu employee benefit yang didapatin dari karyawan hotel apa aja? Kan kalau kita kerja di hotel kan makan ditanggung sama hotel ya. Kalau insurance, Pak? Insurance juga masuk. Jadi asuransi masuk ke benefit ya. Terus misalnya kamu dikasih tunjangan transport masuk ke sini. Kan kamu dikasih makan ya di staff kantin ya. Nah, biaya makannya masuknya ke sini juga. Terus kamu dapat seragamnya di laundry oleh hotel kan. Nah, biaya laundrynya masuk ke sini juga. Jadi semua manfaat yang diterima karyawan dimasukin ke employee benefit ya. Utilities apa? Kalau di hotel, air, listrik. Nah, benar. Air, listrik, gas masuk kemana? Utilities juga. Oke. Utilities juga, Pak. Sip. Manajemen fee itu apa? Manajemen fee apa? Nah, jadi misalnya kita hotelnya Accor ya. Setiap akhir bulan tuh kamu bayar manajemen fee ke Accornya. Nah, ini dianggap utang juga sama. Jadi kan kalau kontrak kamu misalnya bikin hotel, pakai operatornya Accor. Nanti sama Accor tuh perjanjiannya, kamu harus bayar fee. Misalnya basicnya 3% dari revenue. Terus insentifnya misalnya 6% dari profit. Nah, itu tuh setiap bulan akan otomatis dicatat sebagai hutang manajemen fee ya. Ini harus dibayarin ke Accornya, harus dibayarin ke Swissbell-nya sebagai hutang ini ya. Nah, ini semua adalah bagian-bagian dari operation ya. Kalau CAPEX, ada yang tahu apa artinya CAPEX, capital reserve itu apa sih? CAPEX, apa ada yang tahu nggak CAPEX apa? Capital expenditure itu apa aja sih? Kurang tahu, Pak. Kurang tahu ya. Jadi kalau kamu hotel udah jalan, kan barang-barang akan berkurang nilainya ya. Misalnya komputer umurnya misalnya 5 tahun gitu kan. Sesudah 5 tahun, kamu harus ganti sistemnya, misalnya hardware-nya gitu ya. Nah, kamu harus bikin cadangan nih. Cadangannya disimpannya di CAPEX namanya ya. Jadi cadangan investasi aset yang bersifat untuk operasional masuknya ke CAPEX ya. Masuknya ke CAPEX semuanya ya. Kalau mobil masuknya ke mana? Mobil operasional hotel masuknya ke mana? Misalnya perbaikan atau ganti mobil masuknya ke mana? Misalnya hotel beli mobil baru gitu buat operation, buat jemput tamu, masuknya ke mana ya? Utility, Pak. Wah, utility mah biaya yang dibayar untuk energi ya. CAPEX, Listrik, air, gas. Karena kan investment. Masuknya ke CAPEX ya. Jadi CAPEX itu semua investasi aset masuknya ke sini. Terus kamu mau beli lagi misalnya TV di kamar, semuanya ganti gitu ya. Kamu masuknya dari CAPEX, uangnya dari CAPEX gitu ya. Nah, ini harus kamu tahu ya, ini akun-akun yang ada di cash flow ya. Sampai di sini ada yang mau nanya nggak? Ada yang mau nanya nggak? Tadi yang salary sama wages jadinya gimana, Pak, bedainnya? Jadi kalau salary itu biaya gaji karyawan kontrak gitu ya. Yang karyawan mulai dari GM nyampe ke room boy gitu yang kontrak. Wages itu kayak kamu bayar daily worker, terus anak training kan misalnya dikasih insentif ya. Biasanya kita ngasih uang dari service charge itu. Nah, itu maksudnya ke wages. Upah lah ibaratnya. Karena dia insidental ya, nggak. Kalau salary kan setiap bulan angkanya dibayarin gitu ya. Kalau wages bisa kalau ada event lagi ada banquet, kita perlu daily worker. Daily workernya hanya hari itu doang kan. Nah, itu maksudnya ke wages gitu ya, ke upah gitu. Bedanya itu sih kalau di hotel. Tapi sebenarnya nature-nya sama aja sih, gaji juga kalau di bahasa Indonesia kan. Ya gaji ya. Cuman kalau di uniform sistem hotel account itu dipisahkan gitu ya. Tapi ada beberapa hotel digabung aja jadi satu. Kenapa ini dipisahin? Karena nanti berhubungan dengan pajak karyawannya PPh 21 ya. Kalau ini kan wages tuh pegawai yang insidental ya.
Kalau ini kan yang tiap bulan memang kita bayarin gajinya, pajaknya kita bayarin juga gitu ya. Ada lagi mau nanya? Ada yang mau nanya lagi? Kalau nggak ada? Pusing Oh. pas. Belum ya. Kalau nggak ada, ini ada ininya, ada quiz biasa ya untuk nambah nilai. Nanti kamu mention the type of cash flow ya. Tadi kan ada udah dibahas ya. Kamu email biasa. Waktunya 1 minggu. Jangan lupa codingnya ini ya. Di subjeknya ditulisnya ini ya. Nama kampus, mata kuliahnya, kelasnya, sama mata kuliahnya. Oke, kalau nggak ada yang ditanya, saya akhiri. Hah, gimana? Buat question. Kita cuma jelasin type of cash flow-nya aja kan ya Pak? Cuman rangin tipe-tipe cash flow itu apa aja. Yang tadi itu ada yang direct, indirect. Ya. Contohnya seperti apa. Yang penting kamu paham. Memang nanti kalau di hotel ya, atau kalau kamu jadi owner hotel, kamu harus baca ini. Tapi kalau kita karyawan di hotel, at least kamu ngerti kan, kamu bisa dari operation dulu, baru ke back office ya. At least kamu ngerti cara membacanya, gitu ya. Oke, kalau nggak ada lagi, saya akhiri. Terima kasih. Sorry tadi saya terlambat karena masih ada meeting. Ya, Thank you. See you next week ya. Oke, thank you Pak. Thank you, Pak. Bye.